Jumpa kembali dengan saya Rian Lastari. Kali ini kita akan membuat cover botol minuman ya, atau cover botol air ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan benang ply kecil D18 dari merek Poly Lestari ya. Poly Lestari ini saya pakai warna pink. Satu gulung insya Allah cukup. Menyesuaikan dengan ply benang, saya pakai hook tulip nomor 3 ya, hook tulip nomor 3. Kemudian kita perlu marker, jarum tapestry untuk merapikan gunting dan korek api ya. Baik, kita akan masuk ke bagian pertama dari tutorial kita, yaitu membuat alas. Untuk alas kita akan membuat pola lingkaran ya, atau bulat. Kita awali dengan membuat magic ring ya. Magic ring. Kita tidak usah buat double magic ring, satu magic ring saja cukup. Kemudian kita awali dengan membuat 2 chain ya. Kita buat 2 chain. Kemudian kita akan membuat 12 double crochet ya. Jadi kita akan membuat 12 double crochet. Nah, pola kita ini adalah kelipatan 12 ya. 1 2. Jadi 2 chain awal itu tidak dihitung sebagai DC. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan terakhir 12. Sebelum kita slip stitch, kita pastikan dulu hitungan kita sudah tepat ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, sudah tepat 12. Lalu kita tarik magic ring kita ya. Jadi kalau kita pakai benang poli, kita cukup buat magic ring biasa. Tapi kalau kita pakai benang nilon, lebih baik kita pakai double magic ring agar kuat. Nah, sampai di sini kita akan slip stitch ya. Slip stitch di DC pertama ya. Di DC pertama kita dengan memasukkan hook kita pada kedua lubang ya. Jadi kita slip stitch di 2 lubang atau box loop, jangan 1 lubang. Kenapa? Nanti berlubang. Oke, hati-hati. Saya ulangi. Oke, slip stitch selesai row pertama 12 DC. Nah, dari sini kita akan masuk ke row kedua. Row kedua kita akan membuat 2 DC increase ya, 2 DC dalam 1 loop atau 1 lubang ya, 2 DC increase. Nah, kita awali
DC kita dengan membuat DC chainless ya, atau pengganti CH3. Kita biasanya mengawali stitch DC dengan 3 CH untuk pengganti DC. Nah, agar terlihat lebih rapi, kita membuat DC chainless ya, DC tanpa chain ya. Nah, caranya kita tarik benang yang dari slip stitch kita tadi sepanjang atau setinggi DC yang biasa kita buat, kemudian kita lilitkan seperti ini sambil terus dipegang ya, kemudian masukkan hook kita ke lubang yang sama, lalu keluarkan ya, yarn over, hati-hati, kemudian tarik benang ya, yarn over, keluarkan, lilitkan seperti ini ya. Saya ulangi, ini dari slip stitch, lalu kita lilitkan ya, pegang, lilitkan seperti ini, masuk hook, yarn over, keluarkan ya, lalu yarn over, keluarkan kedua, lilitkan seperti ini ya, selesaikan. Nah, ini dia ya. Jadi ini sudah menjadi DC pertama kita. Lalu di lubang yang sama kita membuat DC kedua. Nah, kita akan mengisi setiap lubang dengan 2 DC atau 2 DC increase ya. Jadi jumlah DC kita di row kedua ini adalah 12 kali 2 yaitu 24. Baik, mari kita selesaikan. Nah, alhamdulillah ini round kedua kita sudah selesai ya. Ini jumlahnya kita hitung kembali. Ini tadi sudah saya hitung jumlahnya tepat 24 DC. Kita kembali slip stitch di DC chainless kita, itu stitch pertama kita tetap di 2 serat benang ya, itu dia di 2 serat benang. Jadi jangan di 1 serat benang. Kalau di 1 serat benang nanti berlubang ya. Kita slip stitch, saya ulangi ya, masuk ke 2 loop, kemudian slip stitch. Oke, kembali kita akan membuat DC chainless untuk round 3. Di round 3 pola kita adalah 2 DC increase kemudian DC, 2 DC increase DC. Ini kita ulangi sebanyak 12 kali pengulangan ya. Jadi setiap round stitch kita bertambah 12 ya. Jadi stitch pertama 12, kedua ini adalah 24, yang ketiga nanti 24 tambah 12 ada 36. Baik, mari kita teruskan untuk round 3. Kita kembali membuat DC chainless ya. Saya ulangi ya, kemudian hati-hati, lilitkan, kemudian masuk ke lubang yang sama, kemudian nah ini dia lalu selesaikan. Kita buat 2 DC increase, 2 DC dalam 1 lubang yang sama, lalu DC di loop berikutnya ya, 2 DC increase, 2 DC di lubang yang sama, lalu 1 DC di loop berikutnya. Baik, mari kita selesaikan round ketiga ini.
Alhamdulillah ini sudah selesai round 3 dengan 36 stitch dengan pola 2 DC increase DC yang diulangi sebanyak 12 kali pengulangan. Kita akan masuk ke round keempat ya. Di akhir round 3 seperti round sebelumnya kita akan membuat slip stitch ya. Tetap di 2 serat. Oke. Nah, kembali kita akan membuat DC chainless ya. Kita akan membuat pola ya. Kita akan membuat pola 2 DC increase kemudian DC DC ya. 2 DC increase DC DC ya. Jadi 1 kali 2 DC increase kemudian 2 kali DC. Pola ini kita ulangi sebanyak 12 kali ya. Kita buat DC di lubang yang sama untuk 2 DC increase, kemudian kita buat DC 2 kali pengulangan ya. Jadi ini pola kita 2 DC increase DC DC. Ini kita ulangi polanya sebanyak 12 kali. 2 DC increase, kemudian DC, kemudian DC. Mari kita lanjutkan sampai ke akhir round. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan round ke 1 2 3 4, round keempat ya, dengan pola 2 DC increase DC DC ya. Jadi jumlah stitch kita di round keempat ini ada 48 ya. Kembali kita akan membuat slip stitch untuk menuju round kelima. Slip stitch di 2 serat benang ya. Lalu kita kembali membuat DC chainless. Oke, pola row 5. Pola row 5 itu adalah 2 DC increase. Kita kembali buat 2 DC di lubang yang sama, kemudian DC 3 kali, 1 2 3. Nah, 2 DC increase dengan 3 DC ini kita ulangi sebanyak 12 kali sehingga jumlah akhir dari stitch round 5 kita adalah 60 DC atau 60 stitch. Baik, kita buat ulangan kedua. DC 2 DC increase, lalu kita buat DC 3 kali, 1 2 3. Kita ulangi polanya sampai selesai round 5. Mari kita lanjutkan. Alhamdulillah round 5 sudah selesai. Ini adalah akhir dari round alas ya. Jadi kita hanya membuat 5 round dari alas ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan, karena kita memakai DC chainless itu DC kita tidak awalan kita itu tidak berbeda stitchnya dengan yang lain ya. Jadi terlihat sama. Jadi untuk tempat pertemuan round itu tidak terlihat jelas ya. Nah, ini kita akhiri di sini
dengan slip stitch seperti biasa, slip stitch di 2 serat benang atau di 2 lubang ya. Slip stitch di sini. Nah, jadi selesai sudah untuk bagian alas dari tutorial sarung botol kita. Nah, kita akan, jadi kita lihat ini bulatnya sempurna, rapi ya. Nah, ini akan menjadi bagian luar, sisi luar atau right side, yang ini akan menjadi sisi dalam. Nah, ini benang sisa ini nanti kita akan rapikan menggunakan jarum tapestri ya. Baik, mari kita rapikan. Jadi sebelum lanjut ke pola badan, kita rapikan dulu ini agar nanti tidak repot merapikannya lagi setelah tinggi ya. Kita gunakan jarum tapestri. Kalau teman-teman ingin menggunakan hook saja tidak masalah ya. Dan kita masukkan ke sela rajutan kita ya. Simpan dengan rapi. Ya. Silahkan berapa kali menyimpan agar kuat. Lakukan sebanyak yang teman-teman mau ya. Oke, ini sudah 1 putaran. Saya simpan 1 putaran saja, saya rasa cukup. Oke, selesai. Kita gunting. Kita bakar sekilas saja ujungnya. Oke, selesai bagian alas dari tutorial sarung botol kita. Jadi ini apa namanya, wrong side, bagian sisi dalam, yang ini right side, sisi yang betul atau sisi luarnya. Baik, kita akan lanjut ke bagian badan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian 2, yaitu bagian badan. Jadi ini adalah sisi luar kita. Jadi kita merajutnya seperti ini ya, dari sisi luar. Nah, untuk pola badan ya, kita awali dengan membuat, kembali kita akan membuat DC chainless ya. Kita tarik, kemudian keluarkan ya, selesaikan. Selesai DC chainless kita. Kemudian pola kita awali dengan 2 DC increase ya. 2 DC increase. Kemudian kita akan membuat 4 chain, 1 2 3 4. Selesai membuat 4 chain, kita skip 7 ya. Kita skip 7 loop. 1 ya. Lihat, ini loop yang kita pakai untuk DC. 1 2 3 4 5 6 7. Kita skip 7, berarti kita akan membuat di loop ke-8. Pola kita adalah 3 DC increase. Kita membuat 3 DC di loop ke-8 ya. DC pertama, DC kedua, dan DC ketiga. Oke ya. Setelah ini kita akan membuat 3 chain, 1 2 3, skip
3, lompati 3 ya, skip 3 atau lompati 3, 1 2 3. Kita membuat 3 DC increase di loop keempat ya, 1 2 3. Oke. Lalu setelah ini kita akan membuat chain 4 kembali. 1 2 3 4. Kita skip kembali 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita akan bekerja di loop ke-8. Kita akan membuat 2 DC increase, 1 2. Lalu kita lanjutkan dengan 2 chain, 1 2. Lalu kita buat di lubang yang sama 2 DC lagi ya. Jadi kita akan membuat V di sini dengan 2 DC ya, 2 DC 2 DC ya. 2 DC increase, chain 2 DC increase. Lanjut polanya kita ulangi ya, kembali kita membuat chain 4. Lalu skip 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita kembali membuat 3 DC increase di loop ke-8. 2 3. Kemudian kembali chain 3, skip 3. 1 2 3. Kita membuat 3 DC increase di loop ke-8. 1 2 3 ya. Lanjut buat chain 4, ya, skip 7 lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Kita kembali membuat 2 DC increase, kemudian 2 chain, 2 DC increase kembali, oke. Kembali buat 4 chain, skip lagi 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kita kembali membuat 3 DC increase, 3 chain, skip lagi 3. 1 2 3. Kita buat 3 DC increase di loop keempat, lalu kembali kita skip 7, chain 4, skip 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tepat kembali ke loop pertama. Jadi di loop pertama kita akan membuat 2 DC increase ya. Jadi loop yang sama dengan 2 DC increase yang kita buat di awal, kita kembali buat 2 DC increase di sana. Lalu kita buat chain 2 dan slip stitch. Ya, slip stitch di sini, ingat slip stitch di 2 serat benang.
hati-hati. 2 serat benang. Oke. Selesai row pertama badan. Pola badan round 2 ya. Jadi untuk round 2 kita akan kembali mulai di sini ya. Kembali membuat 2 DC di dalam kolong ini ya. Antara 2 DC ini ya, kolong antara 2 DC 2 DC 2 DC dan 2 chain ini. Nah, kita akan membuat 2 DC di sini ya. Buat 2 DC di sini. Masuk dalam kolong ya, dalam lubang. Oke. Satu DC, 2 DC ya. Kemudian kita lanjutkan pola kita dengan membuat 2 chain. 1 2 chain, kemudian kita akan skip 4. Jadi 4 rantai ini, 4 chain ini akan kita skip. Kita akan membuat 2 DC increase pada loop DC yang ini ya, DC yang pertama. Kita buat 2 DC increase. 1 2. Lalu kita akan membuat 1 DC di loop DC yang kedua. Lalu kembali membuat 2 DC increase di atas atau di loop DC yang ketiga. Oke, selesai. Kemudian kita akan membuat 2 chain. 1 2. Skip 1 chain. Chain yang pertama kita skip. Kita akan membuat DC di chain yang kedua. Kan ini ada 3 chain. Jadi kita akan membuat DC di tengah. Ya. Lalu kembali membuat 2 chain. Tuh, 2. Skip lagi 1. Kita kembali membuat 2 DC increase di DC yang pertama, di 3 DC pada row pertama tadi. 1 di loop yang sama. 2. Kita kembali buat 1 DC. Kemudian buat 2 DC increase lagi. Oke. Kembali buat 2 chain. 1 2. Skip 4 chain yang di awal tadi. Kemudian kita bekerja di kolong kembali. Ya. Buat 2 DC di sini ya. Semuanya kita kerjakan di kolong di sini. Kemudian 2 chain. Buat 2 DC lagi di kolong yang sama. Selesai pola kita 1 pengulangan ya. Ini perhatikan. Ini pola kita. Jadi dari sini, dari 2 chain ini ke sini, ini 1 kali pengulangan pola. Nah, ini akan kita ulangi sebanyak 3 kali ya, dengan cara yang sama ya. Saya contohkan lagi. Kita buat 2 chain, skip 4. Kita buat 2 DC increase di sini. Lalu buat 1 DC di sini. Lalu buat 2 DC increase di sini. Oke. 2 chain, skip 1, kita buat DC di tengah.
Oke, 2 chain, skip 1, kembali buat 2 DC, increase di atas loop DC yang pertama, lalu buat 1 DC di tengah, buat lagi 2 DC, increase, lalu kita buat kembali 2 chain, skip 4, kembali bekerja di kolom, buat 2 DC, lalu 2 chain, 2 DC lagi, kita ulangi kembali polanya ya. Baik, mari kita ulangi sampai selesai. Ini saya sudah hampir sampai di bagian akhir. Jadi setelah membuat 2 DC increase yang terakhir, kita buat 2 chain, skip 4, lalu kita buat 2 DC terakhir kita di sini ya, di dalam kolom. Di tempat yang sama kita mengawali round kedua. Kita akhiri dengan 2 chain, lalu kita slip stitch di sini ya. Ini sama tadi seperti round pertama, slip stitch di sini di 2 serat benang ya. Oke, selesai sudah round kedua ya. Ini penampakannya untuk round kedua ya, ini polanya. Jadi kita akan membuat dedaunan ya, membuat pola daun. Ini kita akan lanjut ke round ketiga. Round ketiga, kembali kita akan mengawali di sini dengan DC chainless. Jadi kita akan membuat pola yang sama di sisi yang ini ya. DC chainless, hati-hati kalau lepas. Oke, 2 DC di sini ya. Kemudian kita akan membuat 2 chain, 1 2. Kemudian setelah itu skip 2. Jadi chain yang ini kita skip, kita bekerja di sini ya, bekerja di sini. Kita akan membuat 2 DC decrease ya. Jadi 2 DC itu akan kita gabungkan menjadi 1 ya, 2 DC decrease. Jadi caranya ini DC-nya tidak kita selesaikan, kemudian kita buat lagi DC yang kedua, DC-nya juga tidak kita selesaikan, lalu baru kita yarn over, tarik benang, selesaikan. Jadi ini 2 DC decrease, 2 DC yang kita gabungkan menjadi 1. Lalu kita buat 1 DC di sini. Kembali kita membuat 2 DC decrease, 1, DC-nya tidak kita selesaikan, 2, yarn over, selesaikan. Jadi sekarang ada 2 DC yang jadikan 1, kemudian 2 DC yang jadikan 1, sehingga loopnya ada 3 di sini ya. Nah setelah itu kita buat 3 chain, 1 2 3, 3 rantai ya. Lalu kita buat skip 2, kita buat di DC ini 3 DC increase, 1 2 dan 3. Kembali kita membuat 3 chain, 1 2 3 dan skip 2.
ya, lompati 2. Kembali kita akan menggabungkan 2 DC ini dengan membuat 2 DC decrease. Yang pertama, yang kedua, yarn over, kita selesaikan. Buat 1 DC di tengah, kembali membuat 2 DC decrease. Pertama, yang kedua, selesaikan. Oke, lalu kita buat 2 chain, lompati 2, kembali bekerja di kolong, ya, 2 DC increase, chain 2, 2 DC increase lagi. Oke, ini dia polanya. Pola ini kita ulangi sampai selesai round ketiga. Baik, kita ulangi lagi. Buat 2 chain, lalu 2 DC decrease, kemudian 1 DC di tengah, 2 DC decrease, kemudian buat 3 chain, buat 3 DC increase, lalu 3 chain, skip 2, lalu kembali membuat 2 DC decrease, kembali DC di tengah, kembali buat 2 DC decrease, lalu kembali buat 2 chain, dan kembali buat 2 DC increase di dalam kolong ini, chain 2, lalu buat 2 DC di kolong yang sama. Baik, ini sudah selesai 2 kali pengulangan. Pertama, ya, kemudian yang kedua. Kita selesaikan pengulangan yang ketiga. Baik, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini saya sudah sampai di akhir round 3. Ya, ini sudah selesai 2 DC decrease, kemudian membuat 2 chain, skip 2 chain, kita selesaikan round kita di sini dengan membuat 2 DC pada kolong yang sama dengan awalan round kita, kemudian chain 2. Jadi kita selalu mengawali dengan 2 DC dan mengakhiri dengan 2 DC chain, lalu slip stitch. Tetap di 2 serat benang, ya, hati-hati. Oke. Ada yang nyangkut, kita ulangi. 2 serat benang. Oke. Ya, selesai sudah round ketiga. Baik, kita akan masuk ke row keempat, round keempat. Ya, kembali awali dengan DC chainless, buat 2 DC di sini seperti biasa. Awalan kita akan selalu seperti ini. Kemudian kita buat 1 chain, 1 chain, kemudian skip 2, dan kita akan membuat 3
DC decrease. Jadi ini akan ada 3 loop, 1 2 3 ya. 3 DC decrease. DC pertama, DC kedua, DC ketiga. Yarn over, selesaikan. Jadi 3 DC kita jadikan 1. Genap sudah daun kita, polanya selesai ya. Jadi untuk satu pola dedaunan ini terdiri dari 4 round ya. Nanti selanjutnya kita akan mengulang pola yang sama ya, sampai setinggi badan yang kita inginkan. Nah, dari sini kita akan membuat 3 chain, 1 2 3. Lalu kita akan membuat DC di sini, kita skip 3, lalu buat DC di sini ya. Lalu kita buat chain 3 lagi ya. Buat skip 1, buat DC di sini. Lalu buat chain 3 lagi, skip 3, kembali kita membuat 3 DC decrease. Pertama, kedua, dan ketiga. Kaitkan benang, keluarkan. Selesai daun yang kedua ya. Kemudian lanjut 1 chain dan kita akan membuat V di sini, 2 DC increase dalam kolom, kemudian 2 chain, 2 DC increase kembali di sini. Nah, selesai. Nih, 1 pengulangan pola ya. Pengulangan pola dari 1 chain di sini, kemudian sampai ke sini 1 pengulangan pola. Nah, ini kita akan ulangi sebanyak 3 kali. Baik, kita lanjutkan. Saya contohkan sekali lagi. 1 chain, kemudian 3 DC decrease, kemudian kita buat 3 chain, 1 2 3 ya. Kemudian kita skip 3, kita buat DC di sini. Lalu chain 3 lagi. Kemudian kita skip 1, bikin DC di sini. Kemudian chain 3, skip 3, kita kembali membuat 3 DC decrease. 1 2 3, yarn over, selesaikan. Kembali chain 1 dan kita kembali bikin 2 DC increase pada kolong ini, 2 chain, 2 DC increase. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi ini sudah selesai 2 kali pengulangan pola, 1 2. Kita akan selesaikan pengulangan pola yang terakhir. Baik, ini sudah selesai sampai 3 DC decrease. Kita buat 1 chain, skip 1, lalu buat skip 2 maksud saya, lalu buat 2 DC increase di sini. Lalu kita buat 2 chain dan kita slip stitch di DC chainless kita ini ya, di DC pertama. Hati-hati
masuk di 2 serat benang. Oke. Ya. Selesai serian 1 seri untuk dedaunan kita ya. Jadi ada 3 kali pengulangan ya. Nah, ini akan kita ulang dengan pola yang sama sampai panjang badan yang kita inginkan ya. Ini akan kita ulang terus ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tinggi botol masing-masing kita ya. Sesuaikan nanti dengan tinggi botol yang kita miliki ya. Ini kita ulang polanya sama persis seperti pola sebelumnya. Jadi sampai di sini kita kembali ke pola round 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Ulang lagi dari 1, 2, 3, 4 ya. Baik, mari saya contohkan untuk memulainya kembali, karena tadi kita mengawali dengan alas, sekarang kita mengawali dengan round 4 ya. Baik, sekarang kita sudah menyelesaikan pola badan ya. Jadi pola badan ini teman-teman bebas membuat berapa pola ya. Maksud saya berapa pola, berapa kali ulangan daunnya ini sesuai dengan tinggi botol yang kita inginkan ya. Ini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pengulangan daun. Ini saya mencontohkan menggunakan botol air mineral biasa ya. Nah, ini kira-kira tingginya segini. Ini bagian bawah. Nah, ini kira-kira segini tingginya sampai di sini. Ini nanti kita akan beri list ya. Nah, segini dia. Ini akan kita beri list 1 row list. Kita akan pakai DC untuk listnya. Baru kita akan beri tali ya. Jadi sesuaikan saja dengan botol yang kita gunakan ya. Kelihatan? Sudah kelihatan polanya, cantik ya teman-teman. Nah, baik, kita akan lanjutkan membuat bagian list. Nah, untuk alas, jumlah stitch akhir di alas kita adalah 60, maka jumlah stitch pada 1 row list itu juga 60. Perhatikan kita hanya membuat DC ya. Baik, kita awali seperti sebelumnya. Kita buat apa namanya, DC chainless ya. Ini kita hitung 1 DC. Jadi 1 lubang ini kita isi 1 DC. Kemudian di sini kita isi juga 1 DC ya. Ini di atas DC ini juga isi 1 DC. Kemudian ini ada chain 1 di sini, kita isi juga 1 DC. Masukkan ke dalam kolong ya. Isi 1 DC. Kemudian ini ya. Ini ada 1 di sini. 3 DC increase ini ada 1 loop, kita isi 1 DC. Kemudian di sini ada 3 chain, kita isi 3 DC. Jadi sesuai. 1 kita isi di dalam kolong ya. 2, 3. Kemudian ini ada 1 DC, kita isi juga 1 DC. Ini ada 3 chain, kita isi 3 DC.
2, 3. Ada 1 DC, kita isi 1 DC juga. Kemudian ini 3 chain kita isi juga dengan 3 DC. Ya. Kemudian ini ada 1 loop dari 3 DC decrease, kita isi juga dengan 1 DC. Ini ada 1 chain, kita isi 1 DC, dan ini ada 1 DC, isi juga 1 DC, ini juga diisi 1 DC. Ya, jadi ini satu pengulangan dari mulai kolong yang ini, awalan round, ya, isi 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pas 20 di akhir sini. Jadi kita ulang lagi di kolong, karena kita awali di kolong sini, ya. Jadi ini satu pola ada 20, ya. Kita membuat 3 kali pengulangan pola, sehingga jumlah akhirnya adalah 20 kali 3 sama dengan 60. Baik, kita lanjutkan. Polanya seperti tadi, sama. Di kolong sini 1 DC. Kemudian ini tiap DC-nya kita isi 1 DC masing-masingnya. Sini di chain 1 kita isi 1 DC. Kemudian di sini di atas decrease kita isi 1 DC. Di 3 chain kita isi 3 DC. Kemudian di atas DC isi 1 DC. Di 3 chain kita isi 3 DC. Di atas DC kita isi 1 DC. Di 3 chain kita isi 3 DC. Di 3 DC decrease kita isi 1 DC. Di 1 chain kita isi 1 DC. Ini di atas DC masing-masing kita isi 1 DC. Selesai pola yang kedua, pengulangan kedua. Jumlah DC sekarang, DC kita ada 40 DC. Kita menyelesaikan 20 stitch pengulangan ketiga dengan cara yang sama. Baik, mari kita lanjutkan. 20 stitch pengulangan yang ketiga sudah selesai. Kita akhiri dengan slip stitch. Jadi kita mengisi sampai di sini karena kolong sudah kita isi pertama. Kita slip stitch seperti biasa di sini. Oke. Selesai untuk bagian list. Nah, agar tampilan akhir dari cover botol air minum kita ini lebih cantik, kita akan berikan motif kerang 3 DC pada akhir list kita, ya. Kita akan berikan motif kerang pada akhir list kita. Jadi ini dari akhir list tadi, ya, kita slip stitch di sini. Kemudian setelah slip stitch kita buat 1 SC. Oke, ya. Lalu kita skip 1, ya. Perhatikan teman-teman, skip 1. Ini loop yang kita pakai. Kemudian ini skip 1, kita buat di sini 3 DC increase. 3 DC dalam 1 lubang. Ya, perhatikan ada 3 DC dalam 1 lubang. Kemudian kita skip lagi 1, lompati 1, kita buat SC di sini.
ya. Kita skip lagi satu, kita buat lagi 3 DC increase. Buat 3 DC dalam satu loop yang sama. 2, 3. Lalu kita skip lagi, lompati satu, buat lagi SC, ya. Lalu kita skip lagi satu, kita buat lagi 3 DC increase. Kita kerjakan pola yang sama sampai ke akhir row. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, sekarang saya sudah menyelesaikan satu putaran, ya. Ini menyelesaikan akhir dari 3 DC increase. Kemudian kita akan slip stitch di loop awal dari list terakhir kita, ya. Jadi saya tidak masuk di sini di loop SC ini, tapi di loop yang sama saat membuat SC awal, ya. Jadi slip stitch di sini. Oke, selesai, ya. Ini selesai. Nah, ini penampakan akhir dari list akhir cover botol kita, ya. Nah, sampai di sini kita akan melanjutkan membuat talinya. Jadi membuat talinya nanti sederhana saja. Panjangnya silahkan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Baik, mari kita lanjutkan ke bagian akhir dari cover botol kita, yaitu membuat tali. Baik, kita sampai ke bagian akhir, yaitu membuat tali. Nah, untuk membuat tali, kita awali dengan membuat chain sepanjang yang kita inginkan. Jadi bebas saja, berapapun panjang yang diinginkan, tidak perlu dihitung, buat saja chain yang rapi, ya. Baik, ini dari akhir slip stitch kita buat chain. Bebas saja, tidak perlu dihitung, ya. Ya, kita teruskan sampai panjang yang kita inginkan, ya. Kita teruskan. Nah, kira-kira sudah selesai sampai panjang yang kita inginkan, ya. Kalau sudah selesai, ini kita akan slip stitch di sisi yang satunya lagi, ya. Kira-kira persis di bagian tengah. Jadi ini, ya, kita slip stitch di sini, ya. Ini bagian tengah ini saya ambil dari atas DC kedua, ya. DC kan ada 3 DC di atas kepala, DC kedua. Jadi ini posisi tengah, ya, yang sejajar dengan awalan dari chain kita. Nah, di sini kita akan membuat slip stitch. Oke, selesai. Kemudian kita akan membuat mengisi chain ini dengan half double crochet, ya, HDC, ya. Jadi kita balikkan posisi rajutan kita. Nah, dari sini kita akan membuat half double crochet. Nah, sebelum memulai half double crochet, ini kita posisikan dulu benang kita ini, ya, ada di belakang seperti ini, ya. Kita atur saja, kita masukkan benang, ya, kita keluarkan lagi. Jadi atur posisi benangnya, jadi biar kita tidak repot nanti. Nah, ini sudah di sini posisinya. Sekarang kita akan membuat half double crochet. Kita akan membuat half double crochet. Kita akan, sebelum membuat, kita akan
slip stitch dulu di 2 lubang ya, 1 ya, yang ini loop pertama, kemudian yang ini loop kedua ya. Kita slip stitch di situ dulu, slip stitch di sini dulu untuk menyatukan tali ya. Slip stitch di sini. Oke, 1, kemudian slip stitch lagi yang kedua ya. Oke, selesai slip stitch baru kita membuat half double crochet. Kita isi semua loop dengan HDC ya. Kita buat HDC, kita isi loop yang pertama langsung seperti itu, kemudian loop yang kedua ya, loop yang ketiga. Kita isi semuanya sampai ke akhir dari tali kita, akhir dari chain kita. Kita isi dengan rapi ya. Baik, mari kita teruskan. Baik, ini sudah sampai di akhir tali kita. Saya tinggal mengisi chain terakhir di sini, membuat this half double crochet terakhir. Kemudian kita slip stitch kan ya, ini loop kita ya, ini dia. Kemudian sama seperti kita mengawali tadi, kita buat chain di 2 loop. Kita akan slip stitch di sini di loop kedua, pertama kedua, slip stitch kan di sini ya. Nah, selesai slip stitch di sini, kita akan lanjut membuat SC di sisi yang ini. Bagaimana caranya membuat SC di sisi yang itu? Kita balikkan rajutan kita ya. Nah, ini jadi ini penampakannya seperti ini ya. Ini. Nah, sekarang kita akan bekerja balik arah ya. Ini tadi akhir slip stitch kita. Kita masukkan loop kita ke sini, hook kita. Kemudian kita slip stitch kan ke sini, ke chain awal kita ya. Ini ya, jadi ini dia slip stitch terakhir. Benang kita pindahkan lagi posisinya ke sini, kemudian slip stitch di sini. Kita masukkan hook kita di sini, kita slip stitch kan di sini ya. Nih, kemudian kita slip stitch. Setelah slip stitch ini, slip stitch kan lagi ke loop, 1 loop di bawahnya, karena kita akan membuat SC. Jadi kita slip stitch kan 1 loop. Oke, selesai. Sekarang kita akan isi semua loop pada chain dengan SC ya. Kita mulai bekerja. Kita isi semua sampai akhir ya. Baik, mari kita kerjakan sampai ke ujung. Nanti kita akan finish di akhir. Nah, jadi seperti ini penampakan dari tali kita ya. Jadi rapi, kita tidak perlu lagi menjahit-jahit ya. Nanti kita akan jahitkan di ujung saja sisa dari benangnya untuk merapikannya. Baik, mari kita lanjutkan SC-nya sampai ke akhir tali kita. Nah, ini saya sudah selesai, sudah hampir sampai di ujung ya. Kita akan menyelesaikan tali kita. Nih, teman-teman bisa lihat, ini tali kita sudah selesai. Nah, ini sudah habis ya, sudah habis, sudah sampai di akhir loop. Kita tinggal slip stitch di sini ya. Kita slip stitch di sini nih. Ini tadi awalan, ini slip stitch kita di sini di loop yang satu ini ya. Slip stitch di sini ya. Tuh, selesai ya. Selesai.
tali kita. Sampai di sini kita putus benang ya. Kita putuskan benang. Baik, kita putuskan benang ya. Pakai korek api biar sisa benang tidak buyar ya. Lalu yang ini kita gunting untuk memasukkan benang ke jarum tapestri. Oke. Ada bagian yang tidak masuk, kita ulangi. Oke, selesai. Nah, ini selesai. Kita tinggal rapikan. Kita bawa ke belakang. Ini ya, terlihat. Teman-teman bisa lihat ini rapi. Di belakang baru kita bereskan ya. Kita bereskan sisi dalamnya ya. Kita bereskan, masukkan ke sela-sela rajutan kita ya. Teman-teman bebas saja. Pelan-pelan. Ya. Oke. Masuk. Kemudian masukkan lagi. Oke. Terus masukkan lagi. Jika ingin kuat, teman-teman bisa membuat simpul di sini ya. Saya lebih senang membuat simpul agar tali kita kuat karena kita akan membawa air ya. Buat simpul di sini. Oke. Ya. Simpul 2 kali biar kuat. Oke. Selesai disimpul, kembali kita masukkan benang. Kita masukkan lagi ke sela-sela rajutan kita. Ya. Oke. Sekali lagi. Ya. Teman-teman bebas saja. Ya, berapa banyak mau menyimpan benang sisa bebas. Yang penting kuat dan rapi. Nah, selesai. Sudah disimpul, sudah disimpan sisa benang. Kita rapikan. Kita potong. Kita bakar sisanya. Ya. Oke, selesai ya. Jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai tutorial untuk cover botol kita. Nih, ini hasil akhirnya. Nih, cantik ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat bagaimana penampakannya. Nah, ini untuk botol air mineral. Nah, ini dia. Seperti ini. Ya. Seperti ini hasil akhirnya. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan botol teman-teman di rumah ya. Berapa tinggi yang diinginkan. Berapa panjang tali yang diinginkan. Berapa tinggi badan yang diinginkan. Teman-teman atur sedemikian rupa sehingga menghasilkan cover yang cantik. Baik, saya akhiri tutorial cover botol kita kali ini ya, untuk lift series dari tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan
sedikit ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmunya berkah. Barakallah.